Sesaat kemudian, setelah Zheng Susu dan yang lainnya pulih dari keterkejutan, ketiganya saling memandang, dan melihat keterkejutan terpantul di mata mereka. Namun yang berbeda adalah, bagi Lu Sueki dan Wenmin, mata mereka menunjukkan tanda bahaya dan kebingungan tambahan. Ini yang hanya diketahui oleh sejumlah kecil murid lembah bambu besar dan lembah bambu kecil. Selanjutnya Pendeta Daoxuan secara pribadi telah beberapa kali memerintahkan dengan tegas bahwa rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Pada akhirnya, apakah masih bocor? Berbeda dari Wenmin dan Lu Sueki, kerusakan pada berita pedang kuno Zuxian bahkan lebih mengejutkan lagi bagi Zheng Susu yang tidak mengetahui hal ini. Tetapi setelah pulih, Zheng Susu terkekeh dan berkata, "Guru Yun Paman, bagaimana bisakah kamu mempermainkan kami junior? Aku hampir ketakutan setengah mati barusan." Pedang kuno Zuxian adalah harta berharga tertinggi Sekte King Yun, disimpan dengan aman oleh kepala Sekte Guru Paman sendiri. Bagaimana bisa rusak? Hahaha. Tertawa, Zheng Susu terus menggelengkan kepalanya dan kemudian berbalik untuk melihat dua temannya yang lain, ingin melihat geli mereka pada rumor konyol ini. Kecuali, senyumnya menegang, tidak ada jejak senyum pada Lu Sueki atau Wenmin. Sebaliknya, alis mereka berkerut dan wajah mereka memucat. Di aula, tawa sendirian Zheng Susu bergema dan kemudian mati dengan cepat. Yun Yilan tersenyum dan berkata, "Oh, jadi itu hanya rumor. Itu yang terbaik, kalau tidak jika pedang kuno Zuxian telah rusak, itu pasti akan menjadi bencana." Lu Sueki tiba-tiba melangkah maju, dengan dingin bertanya pada Yun Yilan, "Paman Guru Yun, ini tentu saja bukan rumor yang benar, dan tidak boleh dipercaya. Namun, bolehkah saya bertanya dari mana senior mendengar tentang rumor rendahan dan licik ini?" Suara Lu Sueki semakin dingin saat dia berbicara, dan mulai terdengar agak kasar. Tapi Yun Yilan tampaknya berkultivasi dengan baik dan sepertinya tidak mempermasalahkan sikap Lu Sueki, hanya menanggapi dengan ramah seperti biasa dengan lambaian tangannya. "Sebenarnya, rumor ini baru-baru ini beredar di perbatasan selatan sini. Aku tidak sengaja mendengar beberapa para murid membicarakannya, dan tidak mengharapkan kebenaran apapun." Pikirkanlah, dengan kekuatan luar biasa kakak senior Pendeta Daoxuan, bagaimana bisa omong kosong seperti itu terjadi? Tapi karena keponakan yang baik datang berkunjung, saya pikir saya hanya akan bertanya sambil memastikan bahwa rumor ini memang hanya rumor. "Saya benar-benar senang," dia berkata sambil tersenyum, terlihat sangat senang. Lu Sueki dan yang lainnya sedikit mengernyit, hal seperti itu, bagaimana bisa, santai, ditanyakan di depan umum. Belum lagi status tinggi Yun Yilan, bagaimana dia akan menanyakan gosip pinggir jalan seperti itu secara langsung. Satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa dia punya beberapa rencana lain. Dalam tawa Yun Yilan, ketiga murid King Yun terdiam, wajah Lu Sueki seputih salju, dan begitu dingin sehingga dia tampak tidak manusiawi, matanya berubah lebih tajam, kulit Wenmin sama pucatnya. Zheng Susu memang halus, menyadari suasana canggung yang cepat, segera terbatuk dan melangkah maju, menghalangi Lu Sueki. Sambil menangkupkan tangannya, dia bertanya, "Guru Paman Yun, berbagai guru senior mengirim saya ke sini ke perbatasan selatan. Tujuannya adalah untuk mengejar binatang iblis. Bertanya-tanya apakah Anda semua memiliki petunjuk yang dapat Anda beritahukan kepada kami. Itu akan menyelamatkan kita dari berlarian membabi buta." Yun Yilan melirik Zheng Susu dan mengangguk sedikit, tetapi tidak berbicara. Dia melihat ke belakang. Li Sun mengerti dan maju selangkah, menghadap Zheng Susu dengan tangan ditangkupkan. "Kakak Zheng, saya Li Sun, bertindak di bawah perintah guru. Saya akan menjadi pemandu Anda di sini di perbatasan selatan, untuk Anda Tuan dan Nyonya." Petik 2. Hufet, sebuah dengusan cemoohan datang dari sudut, bahkan tidak menunggu Li Sun selesai. Li Sun berhenti, wajahnya langsung berkerut karena marah. Untungnya, Wenmin cerdas dan tertawa, "Kakak Li, tidak perlu merepotkanmu dengan ini. Ada beberapa dari kita yang pernah ke perbatasan selatan sebelumnya dan masih akrab dengan jalan." Li Sun menarik napas dalam-dalam, melirik sosok putih dengan sudut matanya, mulutnya berkedut, tiba-tiba amarahnya tampak hilang, dengan desahan kecil dan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Kakak perempuan ini, bukan apa niat saya, namun dalam beberapa hari terakhir kami telah berhasil melacak informasi tentang Dewa Binatang yang hilang." Mendengar kata-kata ini, Lu Sueki, Zheng Susu, dan Wenmin menjadi bersemangat. Zheng Susu bertanya dengan gembira, "Apakah ini benar?" Li Sun mengangguk, "Memang. Bagaimanapun, lembah Fenxiang memiliki fondasi dan jaringan koneksi di perbatasan selatan selama ratusan tahun, kami masih akan mendapat informasi yang lebih baik daripada orang luar." Saat dia selesai berbicara, dia melirik Lu Sueki, "Sengaja atau tidak?
Lu Sueki tampak acuh tak acuh, dan berbalik. Zheng Susu bertanya, jadi di mana Dewa Binatang itu sekarang? Li Sun berkata, menurut berita kami, pelaku kejahatan itu telah melarikan diri ke kedalaman yang aneh dari 10.000 pegunungan besar, menuju ke arah sarangnya. Zheng Susu dan yang lainnya menatap kosong, 10.000 pegunungan besar. Li Sun mengangguk, ya, tak perlu kukatakan, kalian semua pasti pernah mendengarnya. Ini adalah tempat yang aneh dan berbahaya, misterius dan tak terduga, salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Jika Anda semua belum tiba, saya juga berencana untuk memimpin sekelompok junior untuk mencari 10.000 pegunungan besar. Karena itu, karena kalian bertiga ada di sini, jika kita semua pergi bersama, bukankah lebih baik? Saya tidak punya niat lain, hanya saja saya telah tinggal di perbatasan selatan selama bertahun-tahun, dan sampai batas tertentu, memiliki pengetahuan tentang bahaya 10.000 pegunungan besar. Dengan saya untuk membimbing, itu mungkin akan bermanfaat dan tidak merugikan bagi kalian bertiga. Petik 2. Saat dia selesai, dia menyeringai. Zheng Susu mengerutkan kening, melirik ke belakang ke arah Wenmin dan Lu Sueki dan berkata, Kakak Li, tolong tunggu, beri kami waktu untuk berdiskusi. Li Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, terserah kamu. Zheng Susu dan yang lainnya mundur ke sudut dan berbisik dalam percakapan. Dari sudut pandang Li Sun, Zheng Susu berbicara hampir sepanjang waktu, dengan Wenmin memasukkan beberapa kata sesekali. Lu Sueki terdiam, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju putih itu, tampaknya selalu pendiam, anggun dan tidak sekuler, diam-diam berdiri di sana. Li Sun menatap Lu Sueki dari kejauhan, sesaat dia tampak tergila-gila. Dan pada saat ini, seseorang menepuk bahunya tiba-tiba, Li Sun terkejut, tidak menyangka ada orang yang bisa datang begitu dekat dengannya tanpa kesadarannya, dan dengan cepat berbalik. Itu adalah Yun Yilan. Li Sun memerah, dan berbisik, Tuan, muridmu lupa diri, ada apa? Yun Yilan melirik Lu Sueki, dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata ringan, jangan lupakan tugasmu. Terkejut, Li Sun diam-diam berkata, murid mengerti. Yun Yilan menganggukkan kepalanya dan berkata, jaga mereka, aku akan pergi dulu. Saat dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada ketiganya dari sekte King Yun dan pergi dengan tenang. Li Sun menyaksikan sosok Yun Yilan menghilang ke pintu masuk ke aula belakang Mountain River Hall, emosinya bercampur aduk, wajahnya mencerminkan ketidakpastian. Pada saat ini, Zheng Susu dan yang lainnya sepertinya telah menyelesaikan diskusi mereka dan kembali. Zheng Susu berjalan mendekat sambil tersenyum, dan berkata, Kakak Li, kita telah berdiskusi, kali ini, di mana guru Paman Yun? Li Sun memasang wajah meminta maaf, dan berkata, guru memiliki masalah menit terakhir untuk ditangani dan melihat bahwa kalian bertiga masih di tengah diskusi, jadi dia memerintahkan saya untuk tidak mengganggu dan pergi dulu. Kami mohon maaf atas kurangnya sopan santun. Zheng Susu dengan cepat menjawab, kamu terlalu baik, kami yang kurang sopan santun, jika kami baru saja melanggar etiket, bisakah kakak Lili tolong sampaikan kepada guru Paman Yun bahwa kami masih junior dan tidak menyadarinya, etiket, tidak tahu batas kita juga, berharap dia tidak keberatan. Mendengar kata-kata halus Zheng Susu mengalir keluar dari mulutnya seperti air, Lu Sueki dan Wen Min tampak agak malu, tapi Zheng Susu merasa tenang dan tidak tampak malu sama sekali. Li Sun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, hanya bertanya, bagaimana dengan kesimpulan dari diskusimu? Zheng Susu menangkupkan tangannya dan berkata, sepertinya kita perlu menyusahkan kakak senior Li. Li Sun tampak senang, dan menjawab isyarat itu, kamu terlalu baik, kita semua adalah satu keluarga fraksi baik, kita harus melakukan ini. Berbicara, dia melihat sekilas ke arah Lu Sueki, terbatuk dan berkata, namun, 10.000 pegunungan besar bagaimanapun juga adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kalian harus mulai melakukan persiapan awal. Ayo, saya akan memberitahu Anda beberapa hal yang perlu diperhatikan. Petik 2. Zheng Susu tertawa, kakak senior Li yang bermasalah. Dia berbalik dan memberi isyarat, dua kakak perempuan, cepat datang dan dengarkan juga. Lu Sueki mengerutkan kening, sepertinya tidak mau, tetapi ditarik oleh Wen Min yang ada di sebelahnya, berjalan mendekat. Suara rendah, bergema di aula. Di kedalaman 10.000 pegunungan besar, meninggalkan jejak kegelapan terakhir, melintasi pohon-pohon tua bengkok terakhir, Xiao Fan dan Jin Pinger akhirnya berjalan keluar dari Black Forest. Di luar hutan, hari itu memiliki sinar matahari hangat yang langka, yang dengan hangat menyinari mereka, tanah dan pohon-pohon tua yang bengkok,
tetapi tidak dapat menembus hutan yang misterius dan keras itu. Jin Pinger membuka tangannya untuk memeluk matahari. Meskipun dia pernah melewati hutan sebelumnya, keluar masih memberinya rasa lega. Memang, hari-hari berjalan melalui hutan yang penuh dengan serangga beracun dan hujan terus-menerus tidak akan membuat siapapun dalam kerangka berpikir yang baik. Berdiri di luar hutan, udara yang mereka hirup jauh lebih hangat dan nyaman. Setelah Jin Pinger menarik napas dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat Xiao Fan. Dia baru saja berjalan keluar dari hutan, dengan ekspresi acuh tak acuh yang biasa, tetapi juga jelas dia terlihat lega. Setelah istirahat sejenak, Xiao Fan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dengan cuaca baik yang langka, pemandangan cakrawala melebar. Di kejauhan, tampak seperti gunung yang tak berujung, bergulir dan terus-menerus, sejauh mata memandang. Wajah Xiao Fan sedikit berubah. Jin Pinger berjalan ke sisinya, menatapnya, tertawa dan berkata, "Mengapa, tidak menyangka perbatasan selatan yang berbahaya sebenarnya begitu luas, kan? Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya juga terkejut." Xiao Fan menatap ke kejauhan, berlama-lama di pegunungan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Gua kuno iblis penakluk yang Anda sebutkan, seberapa jauh itu?" Jin Pinger tersenyum genit, mengambil 2 langkah di depan Xiao Fan dan mengamati pegunungan tak berujung untuk sementara waktu, lalu mengarahkan jari ke salah satu puncak bukit yang tampak hitam aneh dari puncak dan berkata, "Lihat puncak gunung hitam itu. Begitu kita mengitari puncak gunung itu, kaki itu akan menjadi lokasi gua kuno iblis penakluk." Xiao Fan mengangkat matanya, dan melihat gunung yang sangat aneh di kejauhan, selalu diselimuti lapisan kabut hitam muda seolah-olah tidak ada sinar matahari. Itu tampak misterius. Xiao Fan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Saat itu, dia bergerak maju. Namun, Jin Pinger tidak mengikuti, dan malah berdiri di tempat. Xiao Fan mengambil beberapa langkah, merasakan Jin Pinger tidak mengikutinya. Sedikit terkejut, dia berbalik untuk melihat dan bertanya, "Ada apa?" Jin Pinger memutar matanya ke arahnya, tetapi bahkan melalui tatapan kesal itu, di bawah sinar matahari yang hangat, masih terlihat agak menggoda. "Kamu tentu saja sosok yang hebat tapi sayangnya wanita di depanmu lemah, dan tidak bisa berjalan sekarang." Petik 2. Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengingat semua wanita di dunia, bukan giliranmu untuk memenuhi syarat sebagai lemah." Jin Pinger tersenyum manis dan tidak marah, menemukan sebongkah batu kering di dekatnya dan duduk. Meskipun Xiao Fan tidak percaya Jin Pinger, tetapi setelah dipikir-pikir menyadari bahwa beberapa hari terakhir di hutan hitam yang aneh, keduanya tidak memiliki istirahat yang baik sama sekali, jadi dia tidak bersikeras untuk bergegas dan duduk di dekat Jin Pinger. Monyet Ash yang telah berbaring di bahunya, membuat panggilan, "Zizi," dan tampaknya tiba-tiba terbangun dari dirinya yang putus asa, melompat dengan penuh semangat dari bahu Xiao Fan, melihat sekeliling, mengedipkan ketiga matanya tanpa henti dan kemudian menjulurkan ekornya, naik, ia bergegas ke semak-semak di samping, dan dalam sekejap, menghilang. Jin Pinger melihat ke arahnya dan bertanya, "Ada bahaya di mana-mana di sini, apakah kamu tidak khawatir tentang monyetmu berkeliaran?" Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan dirugikan, bahkan jika kita berdua bertemu dengan kecelakaan, orang itu akan baik-baik saja." Jin Pinger terkikik, menutup mulutnya dan berkata, "Orang itu, jelas hanya monyet." Xiao Fan menatap wajah Jin Pinger yang berkilau seperti batu giok, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum tipis, lalu melihat ke arah di mana Ash pergi dan perlahan berkata, "Di mataku, dia jauh lebih baik daripada orang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini." Saat Jin Pinger menatap wajahnya yang pucat, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia menatap Xiao Fan dengan serius, yang mengerutkan kening, emosi yang berat membebani wajahnya. Mungkin, dia mendapati dirinya secara tak terduga mengungkapkan sesuatu. Jin Pinger selalu menjadi wanita yang sangat cerdas, tetapi dia jelas bukan wanita sekuler yang pendiam dan berbudi luhur. Dia diam-diam memperhatikan wajah Xiao Fan dengan mata lembut, tetapi saat dia melihat, wajahnya berubah semakin tidak bahagia. Saat momen menjadi semakin canggung, dan alis Xiao Fan semakin mengerut, Jin Pinger tiba-tiba bertanya, "Ada apa?" Terkejut, Xiao Fan berkata, "Apa?" Jin Pinger menatapnya, dengan senyum hantu di wajahnya, namun matanya menyampaikan emosi yang berbeda, dengan lembut bertanya, "Kamu tampak tidak nyaman." Xiao Fan batuk sekali, dan berkata, "Tidak." Jin Pinger tampaknya tidak mendengar jawabannya, merenung dan berkata, "Apakah karena, di depan wanita seperti saya, Anda tiba-tiba mengungkapkan beberapa kata di dalam hati Anda, dan itu membuat Anda merasa sedikit malu?"
Ekspresi Xiao Fan langsung berubah dingin, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Jin Pinger dengan cepat berbicara, dekade terakhir ini, terutama setelah insiden Bilu, kamu belum pernah bepergian sendirian dengan seorang wanita selama ini kan? Secara tidak sengaja setelah berhari-hari kontak, permusuhan di antara kita berkurang, dan kata-katamu yang tidak dijaga membuatmu merasa telah mengecewakannya. Xiao Fan menatap Jin Pinger, dengan mata dingin dan berkata, apa maksudmu dengan semua ini, dan mengapa kamu menyebut Bilu? Di hadapan mata dingin yang mengancam itu, Jin Pinger tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia tersenyum, matanya tampak bersemangat dan berkata, kamu takut, bukan? Xiao Fan melompat tegak, dan berkata dengan marah, apa yang aku takutkan? Jika Anda melanjutkan dengan omong kosong seperti itu, saya tidak akan sopan. Kamu takut kamu akan melupakan Bilu. Teriak Jin Pinger, suara jernih seperti membelah salju, menusuk ke tanah tak terlihat di antara mereka. Xiao Fan membuka mulutnya dengan marah dan membeku, tidak bisa mengeluarkan suara, seolah-olah organ vitalnya diserang. Jin Pinger tiba-tiba terdiam, saat gema kata-katanya bergema di sekitar mereka, lingkungan mereka menjadi sunyi dan hening. Pada saat ini, langit biru, pegunungan bergulung di kejauhan, angin sepoi-sepoi tampaknya bertiup dari cakrawala, hutan dan rumput di dekatnya berdesir. Sekarang sudah lewat tengah hari. Angin bertiup di wajah mereka. Matahari semakin malas, keduanya saling berhadapan dan terdiam, tidak ada yang berbicara. Jin Pinger menatap pria di depannya, yang matanya berkilau karena sesuatu, tampak menyedihkan namun tampak seperti mencibir. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menarik sehelai rambut yang dilonggarkan oleh angin ke belakang telinganya, dan berkata dengan suara lembut dan ringan, untuk perasaan pada saat itu, bahkan sekarang kamu bahkan tidak percaya pada dirimu sendiri, adalah kamu takut melupakannya secara tidak sadar. Senyumnya ringan, seperti bunga liar yang dibelai angin, terus-menerus menekan diri sendiri, selalu mengingatkan diri sendiri, siapa yang akan membayangkan, Jenderal Besar nomor 1 Sekte Raja Xiao Fan yang ditakuti semua orang, adalah pria yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Fan terombang-ambing, antara gelap dan putih, tiba-tiba dia mengambil napas dalam-dalam, menatap ke langit, berhenti sejenak untuk menarik napas dan melepaskannya dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat kembali padanya, wajahnya setenang biasanya, tanpa sedikit pun warna emosi, sama sekali acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa, mengatakan hal-hal seperti itu tentang aku, bagaimana dengan dirimu sendiri? Dia berkata dengan ejekan di matanya, seolah-olah momen sebelumnya benar-benar terlupakan. Jin Pinger tersenyum dan berkata, aku bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita yang menemanimu sekarang. Xiao Fan mengabaikan sarkasme yang tidak jelas dalam kata-katanya, menoleh, dan tiba-tiba semak-semak di dekatnya berpisah dan bayangan abu-abu melintas, Ash yang mengambil beberapa lompatan ke sisi Xiao Fan. Melihat lebih dekat, monyet itu dengan hati-hati menggenggam beberapa jenis buah-buahan liar, bahkan mulutnya mengunyah tanpa henti, tidak heran tidak ada panggilan, Zizi, yang akrab dengannya. Xiao Fan mengambil Ash, mengulurkan telapak tangan yang terbuka dan Ash tersenyum lebar sebelum meletakkan buah-buahan liar di tangan Xiao Fan. Buah-buahan liar berwarna merah cerah yang menggemaskan, dan meskipun tidak terlalu besar, mereka terlihat sangat montok dan lezat. Xiao Fan mengambil satu ke dalam mulutnya dan mengunyah beberapa kali. Rasanya sedikit kurang matang tapi sangat juicy dan manis, hal yang langka untuk didapat. Mengangguk kepalanya, dia memisahkan beberapa buah-buahan itu, memandang Jin Pinger, dan menyerahkan buah-buahan itu padanya, berkata, Ash memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan racun, jadi buah-buahan liar ini bisa dimakan. Jin Pinger tidak segera mengambil buah yang ditawarkan, menatap tangannya yang terulur, tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan berbagi makanan denganku, kamu tidak akan memiliki lebih banyak keraguan di hatimu. Xiao Fan mengerutkan kening, mendengus, dan telapak tangannya mengepal saat dia mulai menarik kembali. Tanpa diduga pada saat ini, Jin Pinger mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, dan berkata sambil tertawa, aku mau. Ekspresi Xiao Fan sedikit berubah. Dia memandang Jin Pinger, perlahan-lahan membuka jari-jarinya untuk mengungkapkan beberapa buah liar itu. Kulit telapak tangan lembut, dari jauh, aroma samar, melayang tertiup angin. Pada saat ini, mata Jin Pinger tampak melembut, seperti riak di air yang mengalir dengan lembut, mengulurkan jari-jarinya yang putih dan panjang, mengambil buah-buahan liar dari tangan Xiao Fan satu persatu. Jari-jari ramping menyentuh kulit kasar dengan santai, kehangatan yang membawa sentuhan dingin yang aneh. Dia menatap pria di depannya, dengan lembut dan perlahan melepaskan tangannya,
lalu tersenyum sebelum memasukkan buah liar ke mulutnya. Mengunyahnya beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, enak. Senyumnya, seperti bunga terindah yang bermekaran di sore hari, sungguh mempesona. Xiao Fan menatapnya, diam. Senyum Jin Pinger menjadi lebih centil, dan bercanda, ada apa, kamu tidak mengatakan apa-apa, berdiri di sana seperti orang bodoh. Xiao Fan melihat Jin Pinger menutupi mulutnya sambil tersenyum tapi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, pedang cahaya ungu adalah senjata yang sangat jahat dan ganas. Anda dapat menguasainya ke tahap yin murni kembali ke kolam, dan menggabungkannya dengan pembuluh energi tubuh Anda, yaitu benar-benar prestasi yang luar biasa. Buah-buahan liar di tangan Jin Pinger tiba-tiba meledak. Sebelum semua jus tumpah, itu sudah berubah menjadi es dari rasa dingin yang tiba-tiba dan jatuh ke tanah. Senyum hangat yang ada di Jin Pinger menghilang, dan sebaliknya sekarang memiliki mata seperti belati, menatap tajam ke arah Xiao Fan. Xiao Fan tampaknya tidak merasakan permusuhan, dan berkata dengan ringan, hanya saja meskipun Anda masih tubuh yin murni dan cocok dengan energi spiritual pedang cahaya ungu, tetapi energi yin dingin terlalu banyak dan hanya mengandalkan yin, Anda malah berkultivasi dengan paksa. Energi yin menembus tubuh Anda, meridian Anda semuanya telah rusak karenanya. Menggunakan senjata ini secara alami sangat kuat, tetapi di masa depan jika Anda ingin berkultivasi ke tingkat berikutnya dan menjadi lebih kuat, saya khawatir itu sangat sulit. Saat dia selesai, dia mengabaikan permusuhan yang berasal dari Jin Pinger, berbalik dan mulai berjalan sambil memanggil monyet. Ash, yang sedang makan buah-buahan liar di dekatnya, bergegas dan melompat ke bahunya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka menuju gunung hitam yang aneh itu. Jin Pinger dibiarkan berdiri di sana, melihat siluet mereka perlahan menghilang, dan kemudian dia perlahan mengangkat tangan kanannya, menatap. Di bawah sinar matahari, telapak tangannya yang putih ramping dan indah berkilauan seperti batu berharga yang tersembunyi, tetapi dari bagian terdalam di bawah permukaan, meskipun tidak jelas, orang bisa melihat warna biru muda yang tidak jelas, seperti pembuluh darah kecil yang tersebar jauh di dalam daging. Wajah Jin Pinger seperti air dingin, tiba-tiba mendengus, tanpa berkata apa-apa, mulai berjalan menuju arah kemana Xiao Fan pergi. Dengan kakinya, dia menginjak buah-buahan liar yang beku, menghancurkannya berkeping-keping. Perbatasan selatan, 10.000 pegunungan besar. Di depan hutan hitam luas yang baru saja dilalui oleh Xiao Fan dan Jin Pinger, berdiri selusin orang. Kebanyakan dari mereka adalah murid elit lembah Fenxiang, dipimpin oleh Li Sun, di antara mereka ada dua orang luar, Lu Sueki dan Zheng Susu dari Sekte King Yun. Adapun Wen Min yang bersama mereka sebelumnya, tiba-tiba hilang. Di antara delegasi ini, banyak dari mereka tampak sedikit kelelahan, jelas meskipun mereka adalah murid yang dikultivasikan, tetapi memasuki jauh ke dalam 10.000 pegunungan besar yang tak terduga dan berbahaya, masih bukan hal yang mudah bagi mereka. Hanya pemimpin Li Sun, serta Lu Sueki dan Zheng Susu, yang semuanya terampil, tampak seperti diri mereka yang biasa. Sayangnya, menatap hutan yang gelap dan misterius di depan mereka, tidak bisa menghibur siapapun. Di atas bentangan hutan hitam ini, racun yang sangat beracun telah meningkat, jelas bahwa perjalanan melalui langit tidak mungkin dilakukan. Dengan perimeter hutan hitam yang luas, akan sulit untuk mengelilingi hutan. Selain itu Li Sun yang telah mengambil peran sebagai pemandu sudah sangat jelas, bahwa menurut legenda oleh penduduk asli perbatasan selatan, sarang dewa binatang berada di gua kuno iblis penakluk tepat di belakang hutan gelap ini. Hutan ini, berjalan melaluinya tampaknya menjadi satu-satunya jalan mereka. Cahaya biru muda memancar dari pedang surgawi Tiania, berkedip lembut di tangan Lu Sueki, kontras dengan sosoknya yang seputih salju dan kesepian. Tanpa Wen Min, dia tidak hanya jarang berbicara dengan Li Sun dan murid-murid lembah Fenxiang, bahkan Zheng Susu dari sekte yang sama, dia juga jarang memperhatikan. Sepanjang perjalanan, bukit-bukit tandus dan sungai-sungai liar, serangga beracun dan binatang buas, yang semuanya akan menakutkan kebanyakan orang, baginya, seringkali mengabaikan mereka atau menyerang mereka dengan pedangnya. Tidak ada yang tahu apa pikiran terdalamnya. Li Sun tidak tahu, begitu juga Zheng Susu. Li Sun terbatuk diam-diam ke arah Zheng Susu dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior Zheng, bolehkah aku bertanya apa yang kakak senior Lu merenung dalam diam sepanjang hari? Zheng Susu tidak bingung, tersenyum kecut, kakak Li, saya pikir Anda telah bertanya pada orang yang salah. Li Sun meliriknya, setelah sekian lama menggelengkan kepalanya dan juga tertawa masam. Pada saat semua orang lelah hari ini dan sedang beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan melalui hutan hitam,
Lu Sueki berdiri sendirian, jauh di atas batu, mengamati bukit-bukit yang jauh. Di belakangnya, sering ada banyak tatapan, sengaja atau tidak sengaja melekat pada sosok punggung yang halus itu. Li Sun dan Zheng Susu berdiri di samping, yang pertama merenung dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar, sebelum berkata dengan muram, "Kakak Zheng, lebih baik kita mengundang adik perempuan Lu untuk datang dan mendiskusikan langkah kita selanjutnya dengan hati-hati. Apakah itu bagus?" Zheng Susu menganggukkan kepalanya dan setuju, itu ide yang bagus. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke Lu Sueki, berbicara padanya dengan suara rendah. Lu Sueki tetap tanpa ekspresi, mendengarkan Zheng Susu, dia kemudian menatap Li Sun memaksakan senyum kecil, merasa canggung. Dalam waktu singkat, Lu Sueki dan Zheng Susu berjalan bersama. Li Sun terbatuk sekali dan memulai percakapan, "Seperti ini, begitu kita melewati bagian Black Forest ini, kita akan dekat dengan sarang Dewa Binatang. Kita, Li kakak senior." Tiba-tiba, Lu Sueki memanggil Li Sun, memotong kata-katanya. Li Sun terkejut, sejak memasuki 10.000 pegunungan besar, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Lu Sueki berbicara dengannya. Dengan terkejut dia bertanya, "Ada apa?" Lu Sueki menatapnya, matanya berkilat samar, berkata, "Selama beberapa hari terakhir, aku memiliki sesuatu yang tidak aku mengerti, dan ingin bertanya pada kakak senior Li." Li Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kakak perempuan Lu, silakan." Ekspresi Lu Sueki tidak melunak dari kesopanan Li Sun, masih bertanya dengan sikap dingin, "Dulu, apa yang kami dengar dari lembah Fenxiang, semuanya mengatakan bahwa 10.000 pegunungan besar ini adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan kalian semua jarang masuk. Juga, namun, untuk beberapa alasan, dalam perjalanan ke sini, kakak laki-laki Lu sepertinya sangat akrab dengan tempat ini, bukankah Anda pernah ke sini sebelumnya? Dan, jejak Dewa Binatang sangat tersembunyi, belum lagi betapa tersembunyinya lokasi sarangnya. Bagaimana lembah Fenxiang bisa mendapat informasi yang baik dan mengetahui hal-hal seperti itu?" Ekspresi Li Sun tetap tidak berubah saat menghadapi interogasi Lu Sueki, seolah-olah dia sudah siap. Dia tersenyum dan menjawab, "Adik perempuan Lu, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di masa lalu kami lembah Fenxiang memang tidak memperhatikan keberadaan 10.000 pegunungan besar ini, tetapi ketika bencana binatang iblis terjadi, itu hanya wajar bahwa kami mulai memperhatikan tempat ini. Adapun sarang Dewa Binatang, ditemukan ketika murid-murid kita mengejar sisa-sisa binatang iblis, dengan mengorbankan banyak dari kita yang terbaik." Zheng Susu dan Lu Sueki mengerutkan kening secara bersamaan, jelas bahwa cerita rumit yang kosong ini tidak meyakinkan mereka, tetapi melihat dia berbicara dengan begitu percaya diri, mereka tidak dapat langsung membantah cerita itu dan hanya bisa diam. Li Sun tersenyum, menatap mereka berdua, dan berkata, "Omong-omong mengingatkanku, bahwa kakak perempuan Wen Min dari sektemu yang terhormat, sebelum kita akan memasuki 10.000 pegunungan besar, tiba-tiba harus kembali begitu tiba-tiba ke Qingyun, sekte." Terkejut, Zheng Susu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lu Sueki sebelum menjawab sambil tersenyum, "Bukankah kita sudah memberitahu kakak senior Li sebelumnya, sesuatu yang mendesak muncul dan kakak perempuan Wen Min tidak punya pilihan selain kembali." Berdiri di samping, Lu Sueki sedikit mengarahkan pandangannya ke bawah, dan tidak berbicara. Alasan Wen Min harus buru-buru kembali ke sekte Qingyun, bahkan Zheng Susu tidak terlalu jelas tentang hal itu, sebenarnya untuk mengatakannya, tentu saja karena hari itu di Balai Sungai Gunung, ketika Yun Yilan tiba-tiba menanyakan satu pertanyaan tentang pedang kuno Susian. Tidak mengetahui kebenarannya, Zheng Susu menganggapnya sebagai lelucon dan telah melupakannya, tetapi setelah Lu Sueki dan Wen Min berdiskusi, memutuskan bahwa itu bukan masalah sepele dan pada akhirnya memutuskan bahwa Wen Min akan bergegas kembali ke Gunung Qingyun dan melaporkan berita tersebut kepada berbagai tetua dan paman guru, agar siap menghadapi perubahan situasi. Lagi pula, bagi sekte Qingyun dan seluruh dunia, pentingnya pedang kuno Susian terlalu penting. Dan lembah Fenxiang yang sebelumnya selalu memiliki hubungan baik dengan sekte Qingyun, dan pemimpinnya Yun Yilan, pertunjukan tak terduga kali ini, secara halus mengungkapkan beberapa gejolak yang mengkhawatirkan. Namun, masalah Dewa Binatang juga sangat penting, dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi setelah musyawarah, Wen Min akan kembali ke Gunung Qingyun, dan Lu Sueki dengan Zheng Susu akan tetap tinggal, tetapi dalam pikiran mereka, lembah Fenxiang, sekte yang kaya dan kuat ini, saat ini tampaknya mengungkapkan perilaku anehnya. Saat ini, Li Sun dan Zheng Susu telah berdiskusi beberapa saat, membuat rencana terperinci untuk hal-hal yang memerlukan perhatian begitu mereka memasuki hutan hitam. Melalui percakapan ini,
Zheng Susu belajar banyak informasi baru yang belum pernah terdengar tentang Black Forest. Seorang pembuka sejati baginya, mengangguk terus-menerus sambil asyik dengan percakapan itu. Lu Sueki mendengarkan, entah kenapa, merasa sedikit frustrasi, berdiri lagi dan berjalan ke samping, menatap ke arah cakrawala. Di kejauhan, garis samar pegunungan bergelombang besar, membentuk lanskap di bawah langit biru yang luas, sementara angin dingin bersiul melewati mereka. Siapa tahu, apa yang akan menunggu mereka di depan. Gunung Qingyun, lembah bambu besar. Dini hari ini, pada secercah cahaya pertama, sementara para murid lembah bambu besar belum bangun, langkah kaki ringan bergema dari aula keheningan yang diamati. Bertentangan dengan kebiasaan normalnya, Tian Bolis berjalan keluar, sudah berpakaian. Cahaya fajar menyinari ekspresi muramnya, bayangan yang dibentuk oleh kerutannya mengisyaratkan pikiran berat di benaknya. Suru mengikuti dari belakang, dan tidak ada yang tahu apakah pasangan itu bangun lebih awal atau tidak bisa tidur sepanjang malam. Wajah Suru dipenuhi kekhawatiran, saat dia berjalan keluar dari aula keheningan yang diamati, dia pertama kali melihat ke asrama murid, melihat bahwa itu damai seperti yang diharapkan, berbicara dengan suara rendah, "Bolis, aku masih berpikir apa yang akan kamu lakukan adalah tidak benar, kita harus mendiskusikannya lebih lanjut." Wajah Tian Bolis serius, alisnya sepertinya tidak pernah mengendur, menjawab dengan suara yang dalam, "Hal ini tidak dapat ditunda lagi, sejak kami kembali dari aula leluhur pendiri, kondisi kakak senior pendeta Daoxuan semakin memburuk. Kemarin berita dari Tong Tianpik, mendengar bahwa dia benar-benar menumpangkan tangan pada tetua Fan dan Xiao Yichai yang pergi untuk membujuknya." Suru terkejut, berkata, "Apa, mengapa kakak senior kepala sekte berkelahi? Bagaimana mereka berdua, apa yang memprovokasi kakak senior kepala sekte, apakah dia terluka?" Tian Bolis mendengus dan berkata, "Apalagi yang akan mereka pertengkarkan, tentu saja ketika mereka melihat kakak senior Daoxuan bertingkah aneh, mereka maju untuk memberi nasihat. Saya mendengar bahwa saudara senior Daoxuan ramah pada awalnya, tetapi saya tidak yakin apa yang menyebabkan pertengkaran itu. Dengan satu serangan telapak tangan, dia segera melukai saudara senior Fan. Untungnya anak itu Xiao Yichai cukup cerdas dan berhasil melarikan diri tepat waktu." Petik 2. Suru terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, "Xiao Yichai sebenarnya baik-baik saja?" Tian Bolis menggenggam tangannya ke belakang dan merenung sejenak sebelum berkata, "Dia selalu pintar, dan dia telah mengikuti kakak senior Daoxuan selama bertahun-tahun, kurang lebih dia mengenalnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Kemungkinan besar dia menyadari lebih awal bahwa ada sesuatu yang salah dan mengambil kesempatan, karena itu berhasil lolos tepat waktu. Tapi itu juga beruntung karena dia cerdas, dia kemudian bisa menyelamatkan kakak laki-laki Fan dan merawatnya, atau siapa yang tahu apa yang akan terjadi." Suru terdiam untuk waktu yang lama, ketidakpastian dan kekhawatiran bercampur dalam ekspresinya. Dia sudah berubah sampai seperti ini, mengapa kamu masih bersikeras untuk mengunjunginya?" Tian Bolis menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Tidak masalah orang lain tidak mengerti, jangan bilang kamu juga tidak mengerti kenapa." Suru dengan tenang berkata, "Tapi dia, kakak senior kepala sekte sekarang telah dirasuki oleh iblis, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan lagi, dan dia sangat terampil, jauh lebih kuat dan lebih terampil daripada Anda dan saya, sekarang setelah kamu mengambil risiko dengan pergi, aku khawatir, itu." Menjelang akhir, suaranya turun semakin rendah sampai hampir di atas bisikan dan dia berhenti, jelas tidak mau menyuarakan ketakutannya. Tian Bolis menghela nafas berat, berbalik untuk menatap Suru dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut memegang tangannya yang lembut, dan berkata dengan lembut, "Kami telah menikah selama bertahun-tahun, tentu saja aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Dengan kamu mengkhawatirkanku seperti itu, bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak masalah lagi." Suru mengerutkan kening dan menyelanya sambil berseru, "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Tian Bolis menganggukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, melanjutkan, "Seperti yang Anda tahu, rahasia pedang kuno Zuxian adalah rahasia tertinggi sekte Qingyun, dan awalnya hanya kepala sekte yang mengetahui hal ini. Namun pada pertempuran Willens itu, saya, Zheng Suchang dan yang lainnya mengikuti kakak laki-laki Wan Jianyi ke dalam pertempuran menentukan ribuan mil Changsha, kebetulan menemukan rahasia ini secara kebetulan. Setelah itu, kami berdiri di aula leluhur pendiri dan di depan kuil leluhur Qingyun membuat sumpah khusyuk, tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun selama sisa hidup kami." Suru menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu menyebutkan ini lagi? Aku ada di sana hari itu dan bersumpah juga, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya?" Tian Bolis dengan kagum berkata,
sejak pendiri King Ye meninggalkan tablet perintah yang ditulis secara pribadi, generasi nenek moyang kita telah berulang kali memperingatkan bahwa pedang kuno Zhu Xian tidak dapat digunakan dengan enteng. Dalam tablet pendiri King Ye, bahkan lebih jelas menyatakan bahwa jiwa pedang kuno sangat mengerikan dan ganas, dan jika pemakai tidak memiliki pikiran yang kuat dan fondasi yang stabil, mereka akan jatuh ke jalan iblis. Sekarang kakak senior Daoxuan menunjukkan berbagai tanda itu. Bukankah itu membuktikan persis apa yang diprediksi oleh para leluhur akan terjadi? Suru menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Tian Bolis mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang cerah, di kejauhan kabut gunung pagi hari mengelilingi puncak, di mana awan diselimuti, puncak Tong Tian yang menjulang tinggi bisa terlihat tidak jelas. Selama bertahun-tahun, saudara senior Daoxuan tidak berusaha keras, mengatur ulang sekte King Yun dan membuatnya makmur. Sampai hari ini kita dapat menganggap dunia dengan jijik, memimpin fraksi baik dunia. Suara Tian Bolis tiba-tiba berubah berat dengan emosi. Saya ingat berpikir, bahwa jika kakak laki-laki Wan Jianyi mengambil posisi kepala sekte, saya kira dia tidak akan sebaik kakak senior Daoxuan. Suru gemetar dan berbisik, Bolis, tetapi kehilangan suaranya saat dia ragu untuk menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Tian Bolis menangkupkan tangannya ke belakang, tampak frustrasi dan berkata, selama bertahun-tahun ini, meskipun saya masih diam-diam membuat persembahan untuk memorial tablet saudara senior Wan, tetapi kepada saudara senior Daoxuan, sejujurnya, saya merasa semakin kagum, meskipun kami sebagian besar berdebat, tetapi tentang bagaimana dia menangani masalah dan perilakunya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bahkan jika 10 tahun yang lalu, ketika dia menggunakan pedang kuno Zhu Xian untuk menyerang Laoqi. Petik 2. Bolis, berhenti bicara. Suru tiba-tiba berteriak. Entah kenapa, saat dia menatap Tian Bolis, matanya memerah. Otot-otot wajah Tian Bolis berkedut, dan mencoba memaksakan sebuah senyuman, tapi itu hanya mengungkapkan sakit hatinya. Di dunia ini, hanya kamu yang mengerti aku. Perang itu 10 tahun yang lalu, aku. Dia menghela nafas panjang, dan berkata, aku masih merindukan Laoqi. Di antara para murid, meskipun dia yang paling tidak enak dipandang, tapi aku tetap sial. Setelah desahan panjangnya, mereka berdua terdiam. Setelah beberapa saat, Tian Bolis tersenyum pahit dan berkata, setelah hari itu, saya pernah sangat membenci kakak senior Daoxuan. Laoqi dibesarkan oleh saya, dekade-dekade itu, tidakkah saya tahu orang seperti apa dia? Tanda tanya, jika ada kesalahan, saya juga yang mengajarinya, siapa tahu mungkin kita bisa membalikkan keadaan. Tapi dengan serangan itu, sebelum Laoqi, Bilu pertama kali dipukul sampai mati, dan itu bagus sekali, Laoqi yang tidak memberontak, juga harus memberontak. Dengan temperamennya yang keras kepala, seluruh hidupnya hancur dengan serangan pedang itu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya merenungkan beberapa kali, mengingat masalah ini, saya pernah berpikir, jika saya berada di posisi kakak senior Daoxuan, serangan pedang itu, apakah saya akan menyerang, atau tidak? Suru menatap suaminya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan lembut menggenggam tangannya dan menepuk telapak tangannya, menawarkan kenyamanan dalam diam. Tian Bolis tersenyum tipis, menatap Suru, tersenyum dan berkata, jika itu aku khawatir pada akhirnya aku akan tetap melakukan serangan itu. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya, Suru menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tian Bolis terdiam, menatap ke arah puncak Tong Tian yang jauh. Setelah beberapa lama, Suru tiba-tiba berkata, karena pikiranmu telah diputuskan, mengapa aku tidak menemanimu mengunjungi kakak senior Daoxuan? Tian Bolis menggelengkan kepalanya dan berkata, akan lebih baik jika kamu tidak pergi, akan sulit untuk berbicara dengan begitu banyak orang. Kakak senior Daoxuan berubah menjadi seperti sekarang ini, semua karena apa yang dia lakukan untuk kebaikan umat manusia dan sekte King Yun. Jika saya tidak tahu, itu akan terjadi. Tetapi saya telah mengetahui rahasia itu dan sekarang saya tidak dapat dengan hati nurani yang baik duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku harus pergi dan melihat apakah ada kesempatan untuk membantunya. Hanya berharap saudara senior Daoxuan dengan kultivasinya yang dalam, akan dapat bangun dari arus ganas. Jika tidak, dia berakhir tiba-tiba. Suru menatapnya, tiba-tiba tersenyum, menghapus kesedihan di wajahnya, menggantinya dengan ekspresi cinta yang lembut, dengan lembut berkata, baiklah, itu sudah cukup. Tian Bolis dan Suru telah bersama untuk waktu yang lama, keduanya saling memahami dengan sempurna. Pada saat ini, dia hanya menatap Suru untuk waktu yang lama, tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Saat berikutnya,
Dia berbalik, mengayunkan lengan bajunya, sinar merah mulai menyala. Menyaksikan pedang merahnya di ambang perjalanan, Suru tiba-tiba berada di belakangnya, sekali lagi berseru, "Bolis." Meskipun nadanya lembut, nadanya dipenuhi dengan cinta dan kelembutan, dan itu disampaikan dalam dua kata pendek itu. Tian Bolis berbalik untuk melihat istrinya, dan melihat keengganan di wajah Suru dan air mata di matanya. Setelah beberapa saat, Tian Bolis tersenyum dan melambai. Bibirnya berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan memegang pedang langit merah, dengan teriakan, melompat ke udara. Kilatan cahaya merah itu, menyapu cakrawala dan ke awan. Pada awalnya awan mengepul dan membuat jalan, tetapi segera diselimuti dari segala arah, secara bertahap menenggelamkan siluetnya. Hanya Suru yang tersisa, menatap langit dengan linglung. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, sampai titik embun terbentuk di rambutnya, mutiara berkilauan di bawah sinar matahari saat jatuh dengan tenang ke tanah.